Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Mulyadianti dengan NIM 314020000305. Saya dari kelas A3E3, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai leasing. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian leasing. Leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dapat dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembiayaannya itu dilakukan secara dicicil atau angsuran pada setiap bulannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa istilah dan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Berikut penjelasannya. Adapun beberapa istilah leasing. Terdapat beberapa istilah yang sering kali digunakan dalam transaksi leasing. Yang pertama yaitu lease, merupakan kontrak sewa atas pemanfaatan harta berupa barang maupun alat dengan jumlah sewa tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu lease, merupakan pihak pemakai baik perorangan ataupun perusahaan yang menggunakan modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Selanjutnya yaitu ada lessor, adalah pemilik dari aktiva modal yang akan di-lease. Selanjutnya yaitu ada lease term, merupakan jangka waktu lease yang bersifat mutlak atau tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya yaitu ada residual value, merupakan nilai lease aset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada akhir periode sewa. Dan yang terakhir yaitu ada security deposit, adalah jaminan kas yang diminta oleh lessor dari sewa kewajiban sewa lainnya. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Yang pertama yaitu lessor, yang kedua yaitu lease, selanjutnya yaitu supplier, merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang terakhir yaitu bank. Bank mempunyai peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber daya pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lease ataupun lessor. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Jenis leasing terbagi menjadi dua, yaitu ada capital lease dan operating lease. Yang pertama yaitu ada capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan pada pihak lease. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Dalam penerapannya, pihak lessor tidak mengharapkan profit semata-mata dari rental lease tersebut, tetapi mengharapkan adanya recovery dan hasil penjualan barang tersebut atau dengan menyewakan barang tersebut kepada pihak yang berikutnya. Apabila dilihat dari segi lessor, capital lease dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sales type lease, yang kedua ada direct financing lease, yang ketiga leverage lease. Yang pertama yaitu ada sales type lease atau lease penjualan, merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Dalam hal ini, lessor biasanya merupakan produsen atau dealer yang menggunakan lease sebagai salah satu jalur pemasarannya. Yang kedua yaitu ada direct financing lease, merupakan financial lease yang dibiayai langsung oleh lessor. Tiap pembayaran lease terdiri dari bagian pengembalian investasi lessor ditambah dengan keuntungan yang diharapkan.
Dalam list ini, nilai wajar dari harta yang di-list pada permulaan sewa sama besar dengan biaya untuk memperolehnya. Metode ini sering juga disebut full payout leasing, yang menunjukkan bahwa lessor membiayai sepenuhnya lease properti yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Bentuk lease ini melibatkan 3 pihak, yaitu lessor, lease, dan credit provider atau debit partisipan atau equity partisipan, yang menyediakan sumber pembiayaan sehingga lebih mirip pinjaman kepada lessee. Selanjutnya yaitu ada akuntansi kapitalis. Dalam kapitalis ini ada beberapa transaksi yang harus dicatat dengan akuntansi. Yang pertama yaitu pada saat pengakuan lease, maka akan dicatat aktiva di debit dan kewajiban leasing di kredit. Yang kedua yaitu pada saat pembayaran pertama, akan dicatat kewajiban leasing di debit, beban pajak di debit, dan kas di kredit. Pada saat penyesuaian akhir tahun akan dicatat beban pajak di debit dan kewajiban leasing di kredit. Pada saat pengakuan penyusutan akan dicatat beban penyusutan aktiva di debit, akumulasi penyusutan aktiva di kredit. Pada saat pembayaran kedua dan selanjutnya akan dicatat kewajiban leasing di debit, beban pajak jika ada di debit, beban bunga di debit, dan kas di kredit. Pada saat penyesuaian akhir tahun kedua dan selanjutnya, beban pajak di debit dan kewajiban leasing di kredit. Pada saat lease menggunakan hak opsi, akan dicatat aktiva di debit dan akumulasi penyusutan di debit, aktiva di kredit, akumulasi penyusutan aktiva di kredit, dan kas jika ada di kredit. Sedangkan akuntansi dalam operating lease akan dicatat beban lease atau sewa di debit dan kas di kredit. Selanjutnya ada contoh pengerjaan soal leasing. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019 ditandatangani kontrak perjanjian leasing untuk sebuah peralatan. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan kontrak tersebut. Peralatan memiliki nilai wajar awal sebesar 100 juta dengan taksiran umur ekonomi selama 6 tahun dan nilai residu sebesar 4 juta. Jangka waktu kontrak selama 6 tahun. Ada opsi pembaharuan bahwa pada akhir masa kontrak peralatan bisa dibeli. Pajak properti sebesar 4.000 per tahun dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tahunan pada awal tahun. Metode penyusutan garis lurus, tingkat bunga 8% per tahun. Dan jika pada akhir masa leasing peralatan dibeli oleh lessee dengan harga 4.500.000. Yang pertama yaitu kita membuat perhitungan PMT terlebih dahulu. Di sini ada rumus PMT. Jadi perhitungan PMT itu jika pembayaran dilakukan di depan atau pembayaran dilakukan di belakang itu rumusnya akan berbeda. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan PMT karena tadi pada kontrak disebutkan bahwa pembayaran lease di depan, maka kita menggunakan rumus ini. Yang pertama yaitu C. C merupakan nilai perolehan dari peralatan tersebut, sedangkan I merupakan tingkat bunga per tahun dan N merupakan taksiran umur ekonomis peralatan tersebut. Berikut ini adalah perhitungan PMT-nya. Jadi PMT dari soal tersebut yaitu sebesar 19.228.034,33 rupiah. Untuk pembayaran lease tahunan yaitu dari nilai PMT ditambah pajak properti. Tadi sudah disebutkan pajak properti pada kontrak yaitu Rp4.000. Maka pembayaran lease tahunan yaitu Rp19.228.34,33 ditambah Rp4.000, yaitu hasilnya Rp19.232.34,33. Selanjutnya yaitu ada schedule amortisasi lease atau dasar anuitas jatuh tempo. Yang pertama itu pembayaran lease tahunan didapat dari tadi PMT ditambah pajak properti. Selanjutnya ada pajak properti dan bunga atas kewajiban yang belum dibayarkan. Jadi bunga ini terdapat dari kewajiban lease dikali 8%.
Selanjutnya itu ada pengurangan kewajiban list. Pengurangan kewajiban list ini didapat dari pembayaran list tahunan, dikurangi pajak properti, dikurangi bunga atas kewajiban yang belum dibayarkan. Selanjutnya itu kewajiban list. Kewajiban list ini didapat dari kewajiban tahun sebelumnya dikurangi pengurangan kewajiban list. Di sini pada tahun pertama beban bunga yang pertama itu belum ada karena pembayaran list dilakukan di awal tahun. Selanjutnya itu ada akuntansi kapitalis atau jurnal-jurnal yang mencatat transaksi list tersebut. Yang pertama itu pada saat pengakuan list pada tanggal 1 Januari 2019, peralatan sebesar 96 juta di debit dan kewajiban list sebesar 96 juta di kredit. Selanjutnya saat pembayaran pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dicatat kewajiban list sebesar Rp19.228.034,33 di debit, biaya pajak properti sebesar Rp4.000 di debit, dan kas sebesar Rp19.232.034,33 di kredit. Selanjutnya itu pada saat pengakuan penyusutan. Pengakuan penyusutan ini dicatat setiap tahun pada akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Dicatat biaya depresiasi peralatan di debit sebesar 16 juta dan akumulasi depresiasi atau penyusutan di kredit sebesar 16 juta. 16 juta ini didapat dari nilai perolehan dibagi umur ekonomisnya, yaitu 96 juta dibagi 6 sama dengan 16 juta. Selanjutnya itu saat pembayaran kedua dan seterusnya. Pada tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya, jurnal yang dicatat yaitu kewajiban list di debit, beban pajak properti di debit, beban bunga di debit, dan kas di kredit. Untuk nominalnya bisa kita lihat pada skedul amortisasi list. Selanjutnya itu pada saat leasing menggunakan hak opsi. Pada akhir masa leasing, peralatan dibeli oleh lease dengan harga Rp4.500.000. Maka jurnalnya akan dicatat peralatan sebesar Rp100.500.000 dari 96 juta ditambah 4.500.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 96 juta di debit, peralatan 96 juta, akumulasi penyusutan peralatan 96 juta, dan kas 4.500.000 di kredit. Berikut ada video yang bisa disimak, yaitu video ilustrasi tentang transaksi leasing dalam dealer motor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.